Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 27 Mei 2024, Pekan Biasa ke-8, Ofisi Pekan ke-4, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan
dan memuji Dia dengan lagu syukur. Madah. Allah cahaya abadi, Tritunggal yang maha suci, kami percaya padamu, kami mohon berkat restu. Engkaulah sumber dan asa, Engkaulah tujuan tunggal, padamu lah penghiburan, harapan umat beriman. Engkau pencipta dunia, cahaya kami semua. Engkau pahala mulia bagi umat yang percaya. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, mulia kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Mazmur 72. Berbahagialah orang yang tidak sangsi akan dagu. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Namun kakiku hampir tergelincir, aku nyaris jatuh terpelanting. Sebab aku cemburu kepada kaum pembual, iri hati kepada kemujuran orang jahat. Bagi mereka tak ada kesusahan, segar bukalah tubuh mereka. Mereka tidak perlu berjerih payah dan tidak diinjak-injak seperti orang lain. Maka mereka menghias diri dengan kesombongan dan mengenakan pakaian kekerasan. Mata mereka licin melebihi lemah. Mereka sewenang-wenang melampaui batas. Mereka menyeringai dan bermegah atas kejahatannya. Mereka menyombongkan diri atas pemerasan. Mereka membuka mulut selebar langit, dan lidahnya sampai ke tubir bumi. Dengan rakus mereka mengendutkan diri.
seakan-akan menghisap habis samudra raya. Mereka berkata, masakan Allah tahu? Masakan yang maha tinggi maklum. Demikianlah keadaan orang jahat. Mereka tidak menghiraukan Allah yang kekal, dan hanya menimbun-nimbun kekayaan saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Sukacita orang jahat akan diubah menjadi duka cita, dan kegirangan mereka menjadi kesusahan. Jadi apa gunanya aku memelihara hatiku bersih? Apa gunanya hidup tak bersalah? Jika toh sepanjang hari aku kena kutuk dan disiksa setiap hari mulai pagi. Ya Tuhan, seandainya aku berkata seperti mereka, aku mengkhianati himpunan umat-Mu. Telah ku coba untuk memahami kemujuran orang jahat, tetapi ternyata terlalu sulit bagi pikiranku. Baru nanti sesudah aku menghadap Allah yang kudus, akan kusaksikan kesudahan mereka. Sungguh kau jebloskan mereka ke dalam kebinasaan. Kau jerumuskan mereka ke dalam kesepian. Sekonyong-konyong mereka akan ditimpa kemalangan. Mereka lenyap terlarut dalam kenyerian yang hebat, seperti mimpi yang lenyap pada waktu bangun, ya Tuhan. Mereka kau anggap sepi dalam kerajaan maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sukacita orang jahat akan diubah menjadi duka cita, dan kegirangan mereka menjadi kesusahan. Orang yang menjauhi Engkau akan binasa,
tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Tetapi melihat kemunculan orang jahat, hatiku menjadi pahit, dan batinku sangat tersinggung. Seperti seorang dungu aku tidak mengerti. Aku seperti hewan yang tak berakal di hadapanmu. Namun aku hendak tinggal selalu dekat padamu. Peganglah tanganku dan bimbinglah aku. Antarlah aku ke dalam surgamu, dan sambutlah aku dalam kemuliaanmu. Bila ku ingat kebahagiaanku beserta Engkau di surga, tak ada keinginan lagi padaku di dunia. Biarlah jiwa ragaku hamis melenyap, ya pelindungku. Namun aku akan menikmati hidup kekal, ya Allah. Sedangkan orang yang menjauhi Engkau akan binasa. Musnahkanlah setiap orang yang meninggalkan Dikau. Tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Aku menaruh harapan padamu, ya Tuhan Allahku. Aku mewartakan segala karyamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang yang menjauhi Engkau akan binasa, tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab pertama ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan oleh Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-319. Tanda orang itu penuh kasih ialah bahwa ia selalu berpikir bahwa orang lain lebih penuh kasih daripadanya. 320. Kita sering sekali terbawa oleh kegilaan akan dosa dan kekurangan orang lain. Adalah jauh lebih baik kita tidak berbicara tentang mereka dan sebaliknya lebih banyak berdoa buat mereka. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang saat ini sedang terpuruk karena beban kehidupan yang berat, dan juga mereka yang sedang terpuruk karena beban dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Berilah juga ya Tuhan hikmat dan juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, hingga oleh hikmat-Mu mereka bisa lepas dari beban berat mereka tersebut. Tuhan, kami juga menyerahkan negara yang pada saat ini sedang bertikai, bahkan yang sedang berperang. Tuhan, celikkanlah mata para pemimpin negara-negara ini supaya mereka lebih mengedepankan perdamaian daripada pertikaian. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami yang baru saja terpilih, supaya bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau suka tinggal dalam hati yang jujur dan murni. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami pun menjadi jujur dan murni, sehingga Engkau berkenan mendiami hati kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.